Through the ages of mankind, pigeon keeping has been a proud and distinctive tradition. Of course, this illustrious pastime wasn't for ordinary people, but for the staunchest bird tamers alone. Until one day, when something momentous shook this rarefied practice of hoarding bum chickens in shit-splattered rooftop coops, the world was introduced to blockchain technology. Now, anyone can be a pigeon hodler. Join us now as we carry this glorious tradition into a new digital era. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Agung Yusdian di channelnya Sangkuter Crypto ya. Apa kabar ya teman-teman semuanya ya? Semoga teman-teman semuanya pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Oke, nah pada video kali ini ya saya akan bahas lagi mengenai NFT ya. Karena sekarang NFT itu lagi hype banget ya di Indonesia ini ya. Apalagi sekarang ini ada si Gojali Everyday ya. Makanya ini sekarang tampilan awalnya kenapa seperti ini ya. Karena menurut saya pribadi bahwa si Gojali Everyday ini sekarang adalah menjadi ya ikoniknya Indonesia di OpenSea ini gitu ya, menurut saya pribadi. Nah, jika teman-teman masih belum ada yang tahu ya tentang NFT ya, teman-teman bisa lihat video-video saya yang sebelumnya. Apa itu NFT? Jadi NFT itu secara garis besar itu adalah non fungible token, yaitu sebuah karya ya yang memiliki nilai gitu. Sebuah karya atau misalkan gambar atau video atau musik itu memiliki nilai, karena bahwa NFT itu memiliki suatu kayak semacam kepemilikan gitu. Seperti kalau misalkan di mobil itu ada STNK gitu, ada SIM, itu adalah sebagai pemilikan bahwa mobil itu adalah aset kita. Nah ini pun sama, di NFT itu ada yang namanya itu kayak seperti identitas kepemilikan, dan itu tidak bisa dimiliki oleh orang lain, makanya memiliki nilai yang sangat cukup tinggi gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat dulu ya untuk yang si Gojali Everyday ini. Ini sangat gila sekali dia itu ya. Ini foto selfie tapi memiliki nilai yang sangat sungguh keren sekali ya. Dia itu menjualnya itu ini di jaringannya si Polygon ya, bukan Ethereum ya. Di jaringan Polygon dia melakukan penjualannya itu dengan cara gratis ya, dengan cara gratis menggunakan metode memakai jaringan Polygon. Tapi nilai asetnya, sungguh gila sekali nih. 0,2095 Ethereum itu kira-kira itu sekitaran berapa gitu ya? Sekitaran ya berapa ya? 10 jutaan kali ya. 0,2 10 juta kurang 8 jutaan kali ya ini. Nih, current price 4. Sekarang udah 4 ya, 4,2 Ethereum. Gila ini. Lihat ini grafiknya aja ini udah tinggi banget ya untuk si Gojalu nomor 611. Wih, gila banget nih. Kalau misalkan dilihat di sini juga ya, ini adalah data historisnya ya. Mulai di sini transfernya, kemudian menjualnya, transfernya, menjual. Jadi banyak dilakukan perjualbelikan oleh para buyer dan seller gitu ya. Oke. Sekarang saya coba akan lihat dari segi Google Trend ya. Nah ini Google Trend untuk melihat kondisi market di OpenSea itu seberapa tingginya gitu, kondisi masyarakat ini. Oke, kita coba klik di sini NFT. Nih, NFT. Oke, keluar dedeng. Nih, ini di Indonesia per 12 bulan. Oke, dengan web search kategori ya. Ini emang lagi tinggi nih. Lagi melesat gila-gilaan ya. Ini dari Indonesia ini per tanggal 9 Januari ya, 9 sampai 15 Januari 2022. Oke, sekarang kita lihat di worldwide ya. Web search. Wih, gila. Melesat tapi sekarang lagi sideways ya untuk kondisi si NFT ya. Sekarang ini dari segi web search kita coba di penelusuran YouTube ya.
bagaimana antusias masyarakat mengenai si NFT ini. Ini juga sama ya, untuk YouTube itu segini ya, masih tinggi ya. Oke, kita coba lihat juga dari Indonesia. Oke. Wah, Indonesia dari YouTube juga emang lagi tinggi ya untuk NFT ini ya, lagi hype banget ya. Oke lah, pada video kali ini ya, kita jangan berlama-lama lagi ya, kita langsung aja lihat cara bagaimana melakukan jual beli NFT di jaringannya si Cardano gitu ya. Kalau kemarin saya udah bahas di jaringannya si Binance Smart Chain yang pertama, terus yang kedua itu dari jaringannya si Ethereum, yaitu di OpenSea ya. Sekarang saya akan coba bahas untuk cara jual beli NFT atau non fungible token yang berada di jaringannya si Cardano. Oke, biar lebih singkat kita langsung aja ke TKP. Let's go. Oke, nah sebelum kita ke pembahasan ya, sekarang saya akan memperlihatkan dulu kondisi market yang ada pada saat ini. Nah, kondisi sekarang itu market itu ada di posisi di sini nih. Ini itu now extreme fear 23. Jadi sekarang itu kondisi market itu lagi dalam kondisi extreme fear gitu ya. Itu berarti bahwa saat ini kondisi market itu sedang banyak yang menjual atau sedang banyak sellernya gitu, sehingga terjadi penurunan harga pada market gitu. Sebenarnya menurut saya pribadi nih, ini itu adalah suatu peluang utama ya untuk mengambil keuntungan di saat market yang sedang dalam kondisi ketakutan untuk masuk ke dalam market gitu ya. Karena sekarang kondisi market lagi anjlok serta didukung oleh indeks yang berada di kondisi extreme fear gitu ya. Kalau misalkan kita lihat nih di sini itu lagi pada turun gitu sebenarnya. Ini itu hijau kobong sebenarnya ya. Kalau misalkan dilihat, kita balik lagi sini. Nah, jadi kondisi market sekarang itu lagi masuk ke dalam tahap kondisi ketakutan ya market itu. Karena sekarang kondisi market lagi anjlok gitu ya di pasar di kripto ataupun misalkan di pasar saham gitu ya. Lagi kondisinya itu lagi sama ya, lagi dalam kondisi extreme fear. Jadi kita harusnya, kalau menurut saya pribadi, banyakan ya untuk market itu lagi pada takut gitu ya. Jadi nanti kalau kita masuk sekarang, nanti kita jual di posisi greed gitu ya, di posisi ini, di greed atau di extreme greed, sehingga kita nantinya itu ya bisa bisa jualan di sini. Dan pada saat kondisi market sedang dalam naik atau lagi posisi puncak greed atau extreme greed, yang berarti itu tandanya bahwa kondisi market sedang dalam keadaan rakus gitu ya. Jadi saat itulah waktunya kita itu jualan biar bisa dapat cuan gitu. Nah, jadi intinya Fear and Greed Index ini adalah suatu alat untuk mengukur sentimen investor terhadap market gitu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke nih. Ini kita kalau misalkan masuk awal pertama gitu ya, ini tampilannya akan seperti ini nih. Untuk di CNFT.io, yaitu marketplace yang berada di jaringannya si Cardano gitu ya. Dan CNFT itu sebenarnya ini itu adalah singkatan dari CNFT, yaitu nih Cardano Non Fungible Token gitu ya. Sebenarnya itu. Terus kalau dilihat dari segi tampilannya juga ya, atau interface-nya ya, juga masih dalam bentuk beta gini ya. Ini masih belum sempurna gitu ya. Belum kayak seperti OpenSea yang agak lebih mewah gitu ya, lebih enak dipandang gitu ya. Ini masih dalam bentuk beta karena baru kemarin si Cardano ini rilis di smart contract gitu ya. Oke, kalau misalkan di platformnya ini ya, sekarang teman-teman cuman bisa melakukan beli atau jual sini, buy tokens atau sell token gitu ya. Cuman bisa melakukan beli atau jual. Dan teman-teman masih belum bisa melakukan minting ya. Di sini mintingnya masih dalam proses
kayak semacam dalam kondisi proses penyempurnaan lah untuk si program platformnya ini gitu. Di sini teman-teman belum bisa ngapa-ngapain nih. Tapi perlu teman-teman ketahui ya bahwa metaverse itu adalah landasan atau bagiannya itu adalah kripto dan NFT. Jadi menurut saya pribadi ya, bahwa nggak ada salahnya ya kalau kita ikut memanfaatkan dalam mengambil cuan di bisnis ini gitu ya. Dan ini bukan ajakan ataupun endorsement ya, ini hanya sebuah informasi dan edukasi buat teman-teman aja gitu. Oke, baiklah, sekarang kembali lagi ke pembahasan yang ada di sini ya. Jadi di platform ini teman-teman hanya bisa melakukan jual atau beli. Coba kita lihat di marketplace. Nah, kita nggak bisa bikin atau jualan karena kita sendiri gitu intinya gitu. Nah, untuk melakukan jual beli NFT di sini teman-teman bisa menggunakan wallet yang sudah ada dalam ekosistemnya si Cardano. Kita coba lihat di sini. Sini ada beberapa wallet gitu ya, yaitu ada Yoroi, ada Daedalus, ada Nami Wallet, ada Kada Wallet, ada banyak lah di sini gitu ya. Nah, oke. Kemudian teman-teman itu harus download dulu ya. Si walletnya itu download dulu. Bisa menggunakan Play Store, App Store, atau bisa juga langsung lewat Google Chrome. Tadi saya udah coba di sini download kayak Nami Wallet ya, sama isi Yoroi gitu ya. Ini juga masih kosong. Kalau mau misalkan dilihat tuh masih berapa nih? Masih belum terlihat, masih 0 EDA ya. 0 EDA. Kemudian sini juga ada Yoroi. Agung Wallet dashboardnya masih total EDA-nya masih belum kebaca. Ini juga sama masih kosong ya. Nanti kalau udah ada. Oke, nah tuh masih kosong ya, masih kosong. 0 EDA. Ini juga sama masih kosong untuk si Nami Wallet. Masih kosong. Ya. Kemudian ya, sebelum teman-teman melakukan jual beli NFT di sini ya, sebaiknya teman-teman juga melakukan riset terlebih dahulu di platformnya ini nih. Mana. Nah, ini nih. Nah, ini cnft.analytics.io gitu ya. Nah, tampilan awalnya itu kalau misalkan teman-teman buka di Google nanti langsung seperti ini. Di sini ada top CNFT project gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa menganalisa kira-kira proyek apa yang sedang hits di jaringannya si Cardano. Biar NFT yang teman-teman beli itu nantinya bisa cepat kejual lagi gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa pertama ya, saya saranin itu lihat di sini total volumenya yang besar. Kemudian yang paling penting sini nih, total salesnya. Karena semakin banyak sales, semakin banyak orang yang bertransaksi di dia gitu ya. Coba kalau misalkan kita lihat nih untuk yang si 2095 total sales ya, yaitu Break Pulse ya. Tuh, di sini dia mengalami ini tanggal 8, tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 14 dalam waktu sehari. Gila naiknya ini minta ampun ya. Oke, ya. Kemudian di sini ada data transaksinya. Data transaksinya di sini ada. Nih misalkan nih yang paling murah itu berapa di sini data transaksi itu ada di angka taruhlah ini rata-rata 250 ya. 250 sini bisa lihat ya. OPM. Oke, nah ini di POPM-nya ya. POPM kalau diklik itu tabelnya seperti ini. Jadi ini kuantitinya cuma ada satu gitu ya. Kuantitinya itu cuma ada satu. Jadi nggak bisa diperbanyak. Walaupun misalkan teman-teman itu melakukan misalkan download, copy paste atau memakai screenshot atau print screen ya, tetap aja bahwa yang si surat pemilikannya itu cuma ada satu di sini nih. Polisi nih. Ya, ini polisi ini itu ada surat kepemilikannya. Kemudian di sini itu ada terlihat backgroundnya itu ya baby blue. Kemudian di sini ada atributnya itu body yellow shirt, bajunya warna kuning. Kemudian isnya no earrings gitu ya. Kemudian face-nya shutter smoking sambil ngerokok gitu. Kemudian hairnya aqua prepay, headnya green. Oke. Editionnya nomor 4447. Oke, kita kembali lagi ke sini.
Nah, jadi misalkan di sini nih, ini break pause. Misalkan langsung aja masuk ke marketplace ya, marketplace di sini teman-teman mau nyari project mana di sini. Misalkan nih break pause ini semuanya break pause ya tadi ya. Misalkan nih di sini teman-teman mau nyari untuk yang projectnya, balik lagi lihat yang si old money ya, old money. Tinggal klik aja di sini old money. Oke, klik apply. Tuh, yang paling murah itu 70 EDA ya, yaitu gambar gelas doang ya. Atau misalkan teman-teman bisa di sini menggunakan press low to high, press high to low. Kita lihat aja di sini low to high ya. Dari yang terendah sampai ke yang tinggi itu ya di kisaran ya ini gelas-gelas ini ya. Itu 52 EDA yang paling murah, ada yang 55. Kita cek yang 52 EDA ya. Oke. Ini di sini nih average floor price, yaitu harga awalnya itu yaitu di sekitaran 50 Cardano ya. Sekarang udah di angka 52 Cardano. Jadi ini udah naik sekitaran Friday November, mintingnya itu tanggal 19 November ya. Berarti udah hampir 1 bulan tapi cuma naik 2 ada ya, 2 Cardano. Oh ini ya, itu adalah sebuah video ya, sebuah video, sebuah gift ya, gift atau video yang bisa dijual. Kalau misalkan di sini udah bisa minting, ini itu enak ya. Soalnya kenapa? Untuk dari segi harga sekarang itu masih murah ya. Ini sekitaran di harga 1,27 dolar ya. Paling ya sekitar 20 ribuan lebih lah, 20 ribu sampai 30 ribuan ya, 20 ribu sampai 25 ribuan lah. Ini tuh begitu ya teman-teman. Kemudian misalkan teman-teman akan membelinya, kemudian di sini nih ada yang namanya aset ininya yang di taggingnya. Kemudian di sini ada namanya, di ini nomor aset ID-nya, listingnya. Kemudian ini yang terpenting itu ini ada nomor polisi ID. Ini itu kalau misalkan di sebuah kendaraan, di mobil atau motor, ini sama aja seperti kayak STNK gitu ya, STNK atau BPKB gitu. Oke. Kemudian nanti kalau misalkan teman-teman mau jualnya sama aja gitu ya, tinggal diklik jual gitu. Nah karena ini apa ya, saya itu masih belum beli apapun ya, karena di sini masih kosong ya, masih kosong untuk di Nemi atau di Euro itu masih kosong uangnya, makanya nggak bisa saya mempraktekin untuk menjualnya ya. Oke, mungkin di lain waktu, next time saya akan coba bahas untuk bagaimana cara menjual si NFT di jaringannya si Cardano. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua ya. Yang terpentingnya teman-teman semua kalau misalkan mau melakukan pembelian di si Cardano ini, atau misalkan melakukan jual beli NFT di NFT.io, teman-teman yang paling penting itu lakukan analisa terlebih dahulu di ini nih, di analytics, NFT analytics.io ya, untuk bisa memahami ya seberapa tingginya nilai transaksi dari sebuah NFT yang akan teman-teman beli gitu ya. Oke. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah nonton sampai akhir ya. Ingat, semua ini disclaimer on dan Dior ya. Karena saya bukan financial advice kalian, dan pengendali keuangan kalian adalah dari kalian sendiri. Yang terpenting jangan FOMO ya, dan selalu lakukan riset terlebih dahulu sebelum melakukan entry. Oke, happy nice weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.